Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Esther Yosia dengan NIM 25 10 10 27, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Saya di sini akan berkatekese tentang Yesus membangkitkan Lazarus, kuasa atas kematian. Sumber dasarnya dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Semoga dengan permenungan ini kita semakin menyadari bahwa Tuhan tetap memberi harapan kepada kita yang kadang sulit untuk bangkit dari keterpurukan dan kecemasan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saya memulainya dengan permasalahan yang diangkat di zaman sekarang. Permasalahan yang sangat nyata dan aktual pada saat ini ketika kita merasa ragu dan kehilangan harapan karena penderitaan dan kesulitan yang terus menjadi beban sehingga kita kurang percaya akan akan rahmat Tuhan yang hadir, membuat iman seakan mati seperti dosa, keputusasaan, dan rasa takut. Jadi, dengan demikian, terkadang kita merasa iman kita akan Tuhan itu pupus dan kita merasa hidup tidak ada artinya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama saling memperteguhkan dan menguatkan serta percaya bahwa kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, muncul keraguan terhadap Tuhan di saat mengalami penderitaan. Hal ini bukan hanya sebagai suatu fiksi, namun nyata kebanyakan orang kadang-kadang ragu di mana Tuhan di saat saya menderita, di saat saya mengalami kesulitan. Tuhan merasa meninggalkan saya. Itu terjadi di kalangan masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, hilangnya rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Karena merasa kita yang paling menderita, yang paling susah, sehingga rasa empati yang ada tidak kita lakukan untuk orang lain. Kita hanya fokus dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, krisis kepercayaan iman. Ini juga sering ditemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam anak muda maupun kita yang dewasa ini. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua. Jika sudah mengalami krisis kepercayaan iman, bagaimanakah kita sebagai seorang pewarta untuk menemukan jalan bagi mereka yang mengalami krisis kepercayaan iman. Lalu pesan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44, terutama dalam ayat 17 sampai 27, Yesus menyatakan diri sebagai kebangkitan dan hidup. Dalam perikop Injil Yohanes ini, dengan peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Namun di balik itu semua, melihat Marta dan Maria yang merasa kehilangan saudaranya, yaitu Lazarus. Dari pengalaman perjumpaan bersama Yesus, mereka merasa diteguhkan dan juga dikuatkan. Yesus hadir sebagai penyembuh bagi yang berduka, melalui dialah jalan menuju keabadian. Melalui peristiwa ini, jika dikaitkan dengan berbagai macam persoalan dan keputusasaan yang kita alami di era modern ini, kita diajak untuk menjadi manusia yang selalu memiliki pengharapan dan tetap membangun relasi yang baik bersama Yesus
menjadi sumber pengharapan kita, terutama di saat mengalami situasi yang sulit, sehingga iman akan Kristus membuat kita kuat dan percaya bahwa di dalam penderitaan dan kekecewaan, Kristus yang bangkit akan memberikan cahaya yang terang bagi kita. Itu juga dialami oleh Marta dan Maria ketika berjumpa dengan Yesus. Mereka juga mengalami kehilangan, mengalami kesedihan yang mendalam atas kematian Lazarus. Namun, sekali lagi, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka yakin dan percaya bahwa Yesus mampu menenangkan dan menguatkan iman mereka di saat mereka mengalami keputusasaan dan kekecewaan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik saja, kehilangan arah, dan merasa dikecewakan, percayalah bahwa Tuhan pasti membantu dan menolong kita. Namun, bagaimana sikap kita untuk tetap percaya kepada Tuhan? Yaitu salah satunya kita tetap bersandar kepada Tuhan, meyakinkan diri kita bahwa apapun yang sedang kita alami adalah bagian proses hidup yang kita jalani pada saat ini. Refleksi bagi diri saya sebagai calon guru agama Katolik. Sebagai calon guru agama Katolik, saya sungguh menyadari bahwa peran menjadi seorang guru tidak hanya berperan untuk mengajar dan memberi materi bagi anak-anak didik yang akan kita ajari, namun lebih memberikan keteladanan yang baik, menanamkan iman kepada anak-anak, terutama di saat mereka mengalami situasi yang sulit dan merasa kecewa dalam hidup mereka. Saya hadir untuk mengarahkan, membimbing mereka agar tidak kehilangan arah dan mengalami keputusasaan, meyakinkan bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Dalam situasi seperti ini, saya sebagai guru agama tentu berperan penting bagi anak didik nantinya agar bagaimana caranya mereka untuk menghadapi situasi mereka, tantangan-tantangan yang mereka alami. Dan dengan inilah peran menjadi guru agama Katolik harus benar-benar sungguh dihidupi dan dihayati, bukan hanya sebatas jadi guru atau mengajar, namun mengikuti keteladanan Yesus yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan. Dan juga sebagai calon katekis yang akan berkarya di stasi maupun di paroki. Sebagai calon katekis, saya dipanggil untuk melayani umat dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kesaksian hidup yang baik bagi mereka, menguatkan mereka di saat mereka mengalami keterpurukan dan putus asa, turut hadir di saat persoalan yang melanda hidup mereka, sebagai ungkapan untuk tetap memperteguh iman mereka, mendengarkan yang menjadi keluh kesah mereka, yang menjadi sebuah kerinduan mereka. Namun, ya kadang mengalami pasang surut, terutama bagi mereka yang sudah mulai meragukan Tuhan. Peran saya sebagai katekis sangat diharapkan bagi mereka yang masih mengalami keraguan akan iman, sehingga bagaimana caranya iman mereka tetap hidup meskipun dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Dan saya sebagai seorang katekis harus mampu memberikan peneguhan iman kepada mereka pada saat situasi-situasi yang begitu sulit dalam hidup mereka, dan meyakinkan bahwa Tuhan pasti membimbing dan turut memberikan pengharapan kepada mereka. Relevansi atau ajakan
Pertobatan bagi peserta didik Katolik di sekolah. Melalui Injil ini, peserta didik diajak untuk tidak mudah menyerah dalam situasi sulit, yang artinya ketika mereka mengalami situasi yang sulit, mereka diajak untuk berjuang. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak putus asa, namun belajar untuk bangkit kembali menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Yang kedua, tetap percaya akan kebaikan Tuhan. Meskipun dalam keadaan menderita atau kecewa, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan dan arahan kepada mereka. Yang ketiga, menjaga relasi baik bersama Tuhan, yang berarti menanamkan kepada mereka untuk tetap memiliki relasi baik bersama Tuhan, yaitu melalui hidup doa, kegiatan-kegiatan rohani yang dapat menumbuh kembangkan iman mereka dengan baik. Bagi umat beriman secara keseluruhan, sebagai umat beriman, kita diajak untuk ketika mengalami keterpurukan tetap berusaha bangkit kembali. Di saat mengalami keterpurukan, Yesus ingin kita tetap bangkit dan percaya akan kebaikan dan kehadiran Tuhan. Yang kedua, menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang selalu disyukuri dan diterima. Meskipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita, namun harus disadari bahwa hidup adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengalaman-pengalaman yang kita alami. Yang ketiga, tetap memiliki pengharapan akan kasih Tuhan, yang berarti meyakinkan bahwa kasih Tuhan itu tetap ada bagi mereka yang berharap dan percaya kepadanya. Yang keempat, semakin mendalami relasi bersama Tuhan dan sesama, semakin mengajak umat beriman untuk berpegang teguh dan mendalami relasi bersama Tuhan dan sesama, tidak hanya pada saat mengalami sulit, namun pada saat hidup terasa berat. Iman yang harus selalu dipupuk dengan sabda Tuhan. Iman yang mati berarti iman yang kurang atau tidak pernah sama sekali dihidupi, diberi pupuk seperti istilahnya seperti iman itu seperti biji sesawi, meskipun kecil, namun ketika sering disiram dan dirawat, begitu juga iman kita kepada Kristus. Ketika iman kita kurang hidup, berarti kita kurang menghidupinya. Nah, bagaimana caranya untuk menghidupi iman kita? Yaitu salah satunya menjaga relasi baik bersama Tuhan, menghidupi sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karya inovasi yang dapat dilakukan oleh OMK. Sebagai orang muda Katolik, dapat memberikan kesaksian dan keteladanan Kristus dengan hidup sesuai apa yang Kristus inginkan, melalui berbagai kegiatan positif untuk menumbuh kembangkan iman akan Kristus, sehingga dalam menghadapi berbagai tantangan, mereka tidak merasa kehilangan dan fondasi dalam dirinya semakin kuat, misalnya dengan mengikuti misa setiap hari Minggu secara rutin, bukan hanya sebatas kewajiban, namun memang ada niat untuk mengikuti misa di hari Minggu. Menjadi orang muda yang kreatif dalam pewartaan iman, yang dalam berarti yang mau ikut melayani pewartaan iman, entah sebagai pembina sekolah minggu atau sebagai pembina mistinar. Memberi kesaksian hidup. Memberi kesaksian hidup ini penting untuk kita semua,
dan kesaksian hidup apa yang harus kita beri kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, dengan demikian kehadiran Kristus di perikop Injil Yohanes tidak hanya memberi harapan baru kepada kedua saudari yaitu Marta dan Maria yang juga mengalami kehilangan Lazarus. Namun di balik peristiwa itu, Kristus meneguhkan iman mereka. Begitu juga dalam hidup kita sehari-hari. Kita diajak untuk tetap bertumbuh dalam iman, menjaga relasi yang baik bersama Tuhan, yaitu dengan selalu menghidupi doa dan memperdalamkan iman kita akan Kristus, sehingga kita tetap menjadi orang yang berani dalam menghadapi tantangan di dunia modern ini. Hidup kita pun dapat terarah hanya kepada Kristus. Dengan demikian, kisah Lazarus mengajarkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu mati bagi Tuhan untuk dihidupkan kembali. Jadi, baik sebagai guru agama Katolik dan katekis, kita dipanggil menjadi saksi kehidupan baru. Iman yang sejati adalah iman yang berani percaya dalam kegelapan, tetap berharap dalam penantian. Iman kepada Kristus bukan soal percaya saja, tetapi juga kita diajak untuk melakukan tindakan nyata. Menghadirkan Kristus dalam keadaan keputusasaan dan namun Yesus memberi keyakinan kepada kita untuk tetap percaya. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih. Semoga sabda Tuhan menjadikan kita tetap beriman dan percaya akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua.